Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan seri statistik. Kali ini kita akan coba bahas tentang bagaimana menganalisis independent sample t-test, ya, uji perbedaan sampel independen dengan menggunakan SPSS, ya, uji T untuk sampel independen menggunakan SPSS. Kalau teorinya teman-teman bisa buka di bagian analisis independent sample t-test yang itu menggunakan manual Excel. Nah, sekarang kita coba untuk gunakan SPSS. Yang pertama, data itu teman-teman perhatikan. Kalau eksperimen itu kan ada, kalau independen itu ada dua kelas yang diberikan perlakuan, ya, misalnya dengan satu menggunakan metode A, yang satu menggunakan metode B, misalnya yang satu menggunakan metode kolaboratif, yang satu menggunakan metode konvensional. Nah, di dalam pembelajarannya kita cek hasil belajarnya. Nah, ini hasil belajarnya, ya, dari data X1 nanti kita beri nama hasil belajar, dari data X2 ini adalah kelompok kelasnya. Nah, kita perhatikan di sini belum kita ubah, ini masih apa adanya, nanti akan keluar 2 desimal. Kalau ingin mengubah 1 desimal, mengubah namanya dan lain sebagainya, kita pindah ke variabel view. Di variabel view ini teman-teman bisa mengetik di sini hasil belajar, tapi tanpa spasi, ya, di sini. Kalau di sini ya polos aja langsung. Terus ini kelas. Nah, tapi nanti di label teman-teman bisa tulis hasil belajar, misalnya statistik atau hasil belajar apa bebas. Dan yang kedua ini kelasnya, ya. Lalu di sini ada value. Value-nya kita bisa tambah, misalnya kalau satu itu kita label metode kolaboratif misalnya. Oke, di add, ya. Yang kedua misalnya metode konvensional, ya, kode yang tidak diberikan apapun, ya. Oke, berikutnya oke, ya, di add. Ini udah selesai karena hanya ada 2 kelompok. Oke. Nah, setelah itu maka kita bisa melanjutkan analis. Oh, kalau ini mau diubah menjadi 2 desimal saja, desimalnya aja diturunkan, ya, jadi 0. Ini juga jadi 0. Dan sebenarnya ini tidak terlalu prinsip, tapi jika mengganggu bisa digunakan seperti itu, ya. Ini seperti ini. Lalu berikutnya kita klik analyze. Nah, karena ini uji perbedaan rata, maka kita ingat namanya rata itu means, perbedaan itu compare, jadi compare means. Ya, jadi kita akan lakukan compare min. Lihat di sebelah kanannya itu banyak pilihan. Nah, nanti kalau ada sampelnya one sample t-test, ada pair sample t-test, summary dan macam-macam, ya, kita akan gunakan yang ini. Independent sample t-test. Kenapa? Karena independen itu adalah sampelnya atau datanya satu kelas dan yang kelas lain itu tidak berhubungan. Artinya dia bukan data yang berpasangan, ya. Kelas A dengan kelas B orangnya beda dan hasilnya juga lain, gitu, ya. Maka itu independen. Kita klik. Ya, ini tadinya ada di sini sebenarnya, ya. Ini juga ada di sini. Maka perhatikan ini variabel tesnya adalah hasil belajar. Ya, digrupkannya ini ada kelas, gitu, ya. Nah, ini kan ada tanda tanya, boleh kita kasih grup 1, grup 1, grup 2 ya 2, ya. Setelah oke, continue. Nah, supaya ini enggak tanda tanya, ya, diperkuat kembali. Nah, optionnya ini sudah oke, ya. Ini langsung aja independent t-test, derajat kepercayaannya confidence interval percentage 95% atau the signifikansinya 0,05. Lalu kita oke, maka hasilnya akan seperti ini, ya. Teman-teman akan mendapatkan informasi tentang ratanya, standar deviasinya, ya. Lihat kan, ya, ratanya di kelompok 1 tinggi sekali 83, kelompok 2 73. Lalu nanti yang dilihat adalah di sini independent sample t-test. Yang T-nya itu, yang T-nya, ya, uji T-nya di sini. Perhatikan uji T-nya. Jadi hasil belajarnya itu, ya, dengan menggunakan uji T, ya, DF-nya 18, signifikansinya adalah 0,001. Artinya ini di bawah 0,05. Kalau di bawah 0,05 berarti ini adalah signifikan, ya. Jadi artinya ada perbedaan, ya, hasil belajar misalnya mahasiswa yang menggunakan kolaboratif dengan
konvensional. Atau juga kalau dari judul kan tidak tersebut dua-duanya ya, biasanya bisa saja mengatakan terdapat pengaruh metode kolaboratif terhadap hasil belajar statistik pada mahasiswa. Jadi kurang lebih itu penjelasannya terkait dengan analisis uji T ya pada independent sample t-test ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.